nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa bahasan kita ini berkaitan dengan bagaimana cara penempatan hukum di dalam agama. Maka hal yang paling pertama dan utama dan jangan pernah lupa, jadi yang menjadi objek pembahasan kita itu adalah tentang ini. Tentang masalah agama. Karena yang jadi objeknya adalah hukum agama, maka tidak terlepas dari dua hal ini. Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini jangan lepas dari sini, karena kalau lepas dari sini maka pembahasan kita jadi tidak terarah hukum apa yang sedang kita bahas. Karena yang kita bahas adalah hukum agama, sedangkan agama standarnya dan batasannya sudah jelas, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka objek-objek yang kita bahas itu juga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu nanti isi secara umum yang dapat kita temukan ini ada dua. Pertama ada tolabul fi'li, yang kedua ada tolabul tarki. Nah ini pertama ada tuntutan untuk melakukan, yang kedua isinya ada yang tuntutan untuk meninggalkan. Nah ini. Nah, dari mana kita tahu bahwa ayat ini atau hadis ini adalah tuntutan melakukan atau meninggalkan? Ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, bisa dilihat dari sisi susunan kalimat, yaitu ketika ada kalimat dalam Quran atau hadis yang isinya perintah, maka tidak diragukan lagi, tapi berarti tuntutan untuk melakukan. Jadi ketika kita menemukan perintah, di sini ada ayat amar artinya, atau perintah hanya amrun aja. Nah ini barangkali yang pernah belajar di pesantren tidak akan sulit, tinggal lewat fi'il amar gitu. Sigo-sigo fi'il amar, bentuk-bentuk yang bentuknya menunjukkan perintah, maka itu bisa dipastikan bahwa itu adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu. Cerita aku mah tadi ajatin pesantren, tinggal ya terjemahnya. Kamu tidak terjemah ayat kalimat lakukanlah A, lakukanlah B, berarti menunjukkan
perintah yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan. Nah, atau kita menemukan kalimat-kalimat berita tapi isinya perintah atau insya'i, insya'iun. Jadi insya'i teh bentuknya berita tapi isina mah perintah. Dan itu yang akan banyak kita temukan dalam Quran ataupun hadis, kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang yang suka mensucikan diri. Nah, kita teh perintah sanes. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan yang mensucikan diri. Itu perintah bukan? Bukan. Bukan kalau berita. Berita kan? Berita bahwa Allah mencintai orang yang bertobat dan yang mensucikan diri. Tapi dari kalimat itu terkandung gitu kan? Terkandung apa? Perintah. Jadi lamun hayang dipikannya ku Allah kudu kumaha? Bertobat. Lamun hayang dipikannya ku Allah kumaha? Bersuci atau mensucikan diri. Ternyata kalimat insya'iyah. Berita tapi isinya berupa perintah. Kenteng bocor kata teh naon tah? Ya, kenteng bocor. Berita atau perintah? Mainnya jam kenteng bocor perintah. Eta mah berita. Namun dia mah jam pamanana kenteng bocor, naon tah? Berita. Tapi lamun jam kenteng bocor berita. Tapi keur budak nu ngarti mah eta teh nitah. Maksudna mah cik pamanarkeun atuh. Tapi dah budak orang tengah di kalakahnya tuh pak, benar kan bapak? Tengah di budak itu juga pintar ting, mata kalimat-kalimat kalimat-kalimat sindiran ataupun kalimat-kalimat balago mantik itu teh akan berguna bagi orang yang mengerti. Jadi itu disebut ilmu balago, ngomong balago kan tidak mesti kalimat yang berpuitis, nggak mesti. Dan tujuannya balago mah kumaha carana nu diomongkeun ku urang teh nepi pesan. Mata pakai kalimat-kalimat sindiran, kalimat-kalimat sindir sampir, keur teu ngarti mah moal balago. Itu mah hayang mau deui, geus dieu. Itu dah lapar kene, saya tanda aja babokon. Eta teh nyuarang sanes. Kalimat eta teh keur anu ngarti mah jol nyentuh we, jol eta sok dah di babokon, jol teu ngeunah kana hate. Tapi kalau teu ngarti mah beres di babokon. Si babokon ka mana kieu? Pacet mah cenah kudu biakeun babokon atuh mata kudu muqtadal hal ngomong ge. Sakirana di siniran dalangakeun mah entong mikana tokmol tadi itu. Kalau lamun teu tokmol kakak jadi capek hati lah. Nah, makanya itu disebutnya insya'iyah. Sama dengan ketika tuntutan itu larangan. Jadi ari ieu mah amrun, pak nu ieu mah nahyun larangan. Ini juga sama nanti insya'i. Ayat insya'i. Nah, gitu. Jadi ada yang bentuknya langsung fil amar, larangan. Ada yang bentuknya berita, tapi isinya melarang. Nah, jadi dari bentuk kalimat itulah kita tahu bahwa ayat ini menyuruh, ayat ini melarang, ayat ini secara berita secara kalimat berita tapi isinya melarang atau isinya menyuruh begitu. Nah, kenapa perlu ini kita memahami ini? Karena memang pada akhirnya hukum syar'i itu berkaitan dengan pekerjaan mukallaf.
Dan pekerjaan mukallaf itu tadi ada yang dituntut melakukan, ada yang dituntut untuk meninggalkan. Makanya tempo hari kan kita sudah bikin contoh gitu. Hari daging babi hukumnya naon? Biasa. Punya hukum kan daging babi. Daging babi banyak daging babi. Atau begitu mah teu haram. Ya memang teu haram daging babi. Jadi haram teh naon atuh? Nah, yang dilarang mah memakan daging babi. Nu haram mah jual beli daging babi. Makanya nanti untuk mengetahui apa saja yang dilarang yang berkaitan dengan daging babi, kudu aya daging. Jadi mulai disakompet daun ke dari dalam Quran, daging babi haram, atuh melong wae teu meunang. Kieu mulai daging babi, naon daging babi euy haram. Nyabak wae teu bisa. Apa karena baju lebih bingung kudu kumaha. Padahal nanti semua larangan dan perintah Allah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pekerjaan. Makanya ada istilah hukum itu tidak menempel kepada barang, tidak menempel kepada sesuatu. Maka kan jadi polemik alat musik kumaha? Alat musik hukumnya ari suling eta hukumna kumaha halal haram suling. Biasa. Itu kan. Mata dari kalangan, tapi kan aya anu sampai kepada alat nempel kana alat. Jadi ketika Allah mengharamkan daging babi berarti memang daging babi nawe haram. Terus kumaha teu mun dicepeng? Najis. Dia kan istilah gitu. Dipelong teu meunang. Jadi we si babi teh nya kumaha jadi wakil gitu. Ini kan wakil orang mah si babi teh jadi makhluk yang paling dibenci. Ketika mengenal gue, oh siapa babi geuleuh aing. Ayo, babi depan geuleuh ka urang sadar. Ini kadang-kadang teu adil kasih babi teh urang teh. Nanti kan rame kan gitu. Bagaimana babi kemudian si kulitnya digunakan jadi sepatu, boleh tidak? Kan rame kabarnya aya sepatu dari kulit babi. Itu kan kemudian viral gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Makanya pertanyaannya yang dilarang teh make kulit babi atau makan kulit babi? Atau yang jadi haram teh karena kulit babi dijadikan sepatu atau jadi komoditas dagang? Bila mau abi mah henteu ya, we lobar kulitna jadikeun sepatu. Jadikeun we tas, dipake we sapopo atau dibikeun ka saha. Itu bermasalah tidak? Tidak. Makanya ketika ada bangkai diseret ku sahabat bangkai kambing, cenah beda di kamana teh eta bangkai dipiceun, lebaran. Da bangkai jangan atuh cenah kulitna disamak heula. Bersihan heula kitu bersihan sok pakai kempis, pakai naon gunakeun manfaat. Nah, ini kan menegaskan bahwa ternyata Islam itu agama yang proporsional. Kita kudu apik, jadi kadang-kadang menurut apiknya orang Islam. Sehingga terkesan Islam itu jadi rigid, Islam itu jadi riweuh, padahal Islam itu begitu proporsional. Makanya ketika diharamkan sesuatu, naon anu diharamkan? Berarti pekerjaan mukallaf. Nah, dari tuntutan ini nanti kan dibagi dua tuntutan melakukan teh. Ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Disebut pasti teh hartina lamun ngalanggar pasti dosa. Lamun ngalakukeun pasti meunang pahala. Disebut oleh wajib. Yang tidak pasti di sini maksudnya bukan tidak jelas teman. Tidak pasti teh bahwa ketika dilanggar dia tidak dosa. Maka lahirlah hukum mandub atau yang sering dikenal dengan sunnah juga. Atau naon nafilah atau naon tatawu atau
mustahab atau itu sok naon deui. Aya ihsan. Ini yang jarang kalau ihsan itu termasuk ini. Makna ihsan itu adalah melakukan selebih dari yang wajib mesti dia lakukan, namanya ihsan. Karena namun orang yang duit 10.000, bayar 15.000, ayo lebihnya tuh, boleh tidak itu? Pinjam 10.000, ayo bayar 15.000, boleh tidak? Boleh, namanya apa? Ihsan. Ihsan itu gitu. Nah, betul ihsan. Apa dulu nama 10.000 nu wajib? Adapun selebih dari 10.000 berarti eta mah ihsan. Gitu. Terus saya nginjem duit 10.000 sampai nginjem teh sok nginjem saya kayak saya dilebihan 5.000. Boleh tuh? Teu meunang. Itu riba. Cenah dasar wajib ihsan beda. Ari ihsan mati awal tidak ada janji untuk melebihkan dari apa yang dia pinjam. Nah, hidang weh gitu. Dia mati nu nginjeum. Kalau masalah atau baturkeun hese mere 5 mere leuwihan eta ihsan. Dan Nabi itu biasanya begitu. Pinjam domah peot, beukeun geunut. Itu kan ihsan. Tapi kalau dari awal menjanjikan lebih, eta mah riba. Kumaha pun anu ngajanjikeun teh nu nginjeum, tah memang nu nginjeum di awal teh. Jadi kalau baca sejarah riba, itu yang menentukan lebih itu bukan yang meminjamkan, tapi nu nginjeum. Nah, apa enggak dibere? Diiming-iming sok nginjeum, saya malah nginjeum dilebihan. Dah gitu. Mata di bank, ya, pinter bang, pinter liciknya. Di bank itu kalau nginjem duit ke bank, itu dalam perjanjiannya bukan kita wajib membayar lebih dari yang kita pinjam 20%, bukan. Tapi di dalam perjanjian dan saya siap memberikan lebih sekian persen dari yang saya pinjam. Nah begitu ya akadnya. Karena kalau nanti bank yang menentukan presentasi lebihnya, itu bisa disebut perintah darat, bang. Kamu ditagih kurang laporin ke polisi, bank bisa disalahkan, dianggap perintah darat. Tapi kalau orang ngomong saya berjanji akan dilebihkan sekian persen, lumayan, orang nggak bohong. Maka kasus duit Brazil, duit Soekarno, ternyata eta. Jadi ada sakakal kabok eta si ibu, soalkan 200 juta dijanjian 9 miliar tah dibalikin ku ustad dah ini. Entah kalau jadi ustad sekolah daerah teh gitu. Wah eta mungkin kasih buat omong-omong kan. Nah dituntut anu. Kita nu itu nanti santai we tanah. Gue cek mereka polisi, hayu cenah gitu. Wah ka polisi bener guru polisi. Kita ngelihat tanah perjanjian. Lain si jelema itu ngajanjian rek di sekian persen. Tapi si ibu eta cenah ketika meminjamkan ieu teh lain investasi tapi nginjemkeun duit yang akan dikembalikan sekian persen dari yang dijanjikan. Kali polisi teh jadi bu cenah geus kene kekeluargaan bu lah cenah. Nah, mau menang moal ibu cenah. Can gue jadi lintah darat ya lamun dia di pengadilan tuh. Seuri itu tidak sadar. Geus memang dari awal geus kieu can. Mata kata ripai. Tah ieu masalah. Jadi kenapa di bank aman-aman saja ketika riba aja semakin tinggi? Karena di dalam akad perjanjiannya bukan bank yang menentukan dari awal melebihkan persentase yang harus dibayar, tapi si peminjam. Si peminjam menyebutkan saya siap membayar lebih sekian persen dari yang dipinjam. Jadi ketika itu dibayar teh anggapnya salah, nah ingkar janji berarti. Nah itu, nah itu ya.
jadi disebut mandub itu begitu. Ini juga sama nanti. Larangan di ayat pasti, ayat tidak pasti. Pasti teh dosana lamun dilanggar. Kalau tidak pasti itu ketika dilanggar dia tidak dosa. Dia jadi haram. Nah, dia jadi makruh. Nah, kemarin kita sudah membahas kalau tidak salah beresnya no wajibnya atau namanya kemana? Gelap deui di saruanya pohon ini berjamaah. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas juga ternyata yang disebut wajib ada macam-macamnya. Jadi tidak kemudian ketika ada perintah langsung wajib dan tiba-tiba bebas, tidak. Ternyata ada pembagiannya. Dari segi waktu ada yang disebut dengan wajib mutlak. Wajib mutlak itu tidak ditentukan waktunya. Berarti kapan saja, tapi tetap perlu dibayar. Wajib dipenuhi. Contohnya apa? Seperti mengqadha shaum. Mengqadha shaum itu termasuk wajib yang mutlak. Maksudnya shaum naon itu? Mengqadha shaum Ramadan. Makanya ketika ada orang tidak melakukan shaum Ramadan karena sakit atau dalam safar, maka dia boleh membayar pada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain itu dijadikan berarti mutlak, tidak dibatasi. Jadi kapan itu? Kapan? Walaupun tahun payun, maka tahun payun ada, silakan. Karena tidak ada batasan. Itu. Kenapa? Itulah yang disebut dengan konsekuensi dari kewajiban mutlak. Makanya ke modoan saum gitu Pak. Aya nasi kebuli. Lebih ke kabita, batalkeun we saumna kenging teu. Hah? Keur modoan saum Ramadan itu. Keur modoan saum Ramadan kabita itu nasi kebuli. Kenging dibatalkeun saumna. Nah, kenging gitu. Kalinya nu kagiringan sabaringu pasti. So kadenge ngaluan saum Ramadan mah kesakan sebutna wajib. Sedangkeun wajib mah teu meunang dibatalkeun tanpa alasan. Tapi datang dijelaskan alasanna kapungkur. 7 bulan irahnya. Nu poho diteani. Nu poho diteani. Jadi bedakeun walaupun modoan saum wajib itu tidak sama dengan saum Ramadan yang hukumnya wajib. Ai saum Ramadan mah kenapa kalau dibatalkan tanpa sabab itu bisa digantian? Karena memang poe nu nggak bisa ngaganti saum Ramadan anu kurang ditinggalkan. Karena kan jelas saum Ramadan namanya irahat. Saum Ramadan teh sebulan Ramadan. Maka begitu tanggal 2 Ramadan dibatalkan tanpa sebab sakit henteu, sapa henteu, ieu mah yang batal. Geus kitu kok karep sadar deui teh hayang digantian bisa mah. Moal bisa. Nah, moal bisa. Da eueuh ngagantianana. Sabab tanggal 2 Ramadan ditinggalkeun ku manehna saum teh teu bisa digantian ku tahun hareup. Da tahun hareup geus beda deui 2 Ramadan. Tahun katukan beda 2 Ramadan. Makanya kata Nabi, walaupun diganti ku saum satahun, mau bisa kegantian. Kalau saum Ramadan dibatalkan tanpa sebab. Tapi kalau ada orang saum Ramadan pete gering, terus saya batal, maka dia boleh mengganti pada hari apa? Apa saja selain bulan Ramadan. Berarti kan lega waktu. Tetap begitu tanggal 2 Syawal, saum mah hayang madoan, ngarah beres. Ih, hari ketedah haeuceul ya kene. Batalkeun we. Boleh tidak? Boleh, sebetulnya. Kenapa boleh? Akan masih kena loba poe saja. Yang bisa dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Eta beda. Jadi ulah pada disebut saum wajib, jadi we hukumna rata semua sama, tidak.
tergantung situasi dan kondisi. Nah itu ibadah umroh mutlak iraha tapi wajib kan umroh kapan saja. Makanya bisa dilakukan di bulan-bulan haji atau di luar bulan-bulan haji atau digabungkan itu ibadah haji silakan. Nah jelas iraha wae. Nah beda dengan kewajiban yang muqayyad. Muqayyad mah dibatasi seperti sholat duhur. Nah berarti sholat duhur mah kada iraha. Nah itu kada dina waktu duhur. Maka sholat teh mending di akhir duhur, sholat duhur teh mending di awal asar. Sholat duhur teh mending di awal di akhir duhur atau di awal asar? kan tuh akhirnya sholat duhur teh awal sholat asar. Nah, mending mana? Mending di akhir duhur, mending di awal asar. Nah, mending di akhir duhur. Nah, masih kena waktu duhur. Katimbang di awal asarnya di awal terus waktu asar. Nah, sabab imam muqayyad terbatas, dibatasi waktunya, tidak boleh kapan saja, harus pada waktu duhur atau ibadah haji. Makanya tempo hari kan disebutkan ini Menteri Agama yang mengusulkan cenah saya haji teh kada teu pinuh di ditu di sip geus we eta bulan mimitin haji teh bulan Syawal sok ta sip hiji ke balik bulan Syawal jadi ke sip kedua bulan Dzulqa'dah ke di bulan Dzulhijjah cenah gitu pan beres kan beres nah teu beres eta teh itu kan ari haji teh al hajju asyhurun ma'lumatun. Ibadah haji itu di bulan-bulan yang telah ditentukan. Di mana bulan yang ditentukan teh? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan 3 bulan haji teh. Ayeuna dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jumlah kuota yang diberikan pemerintah Saudi, geus kitu. Bulan Syawal heula kuota ka hiji. Balik eta kuota kedua bulan Dzulqa'dah. Kayak terakhir bulan Dzulhijjah. Jadi logis tuh kata atau usulan. Logis, tapi kenapa? Tah masalah mah eta mun wukuf na unggal bulan bisa mah teu naon. Masalahnya kan wukuf mah sapoe tanggal salapan tuh. Teh eta masalahna teh lamun wukuf unggal salapan naon lah. Salapan Syawal bisa ke sana, salapan Dzulqa'dah tah kada bisa. Masalahna teh bener Syawal bulan haji, Dzulqa'dah bulan haji, Dzulhijjah bulan haji. Tapi ternyata puncakna haji teh tanggal salapan Dzulhijjah. Eta masalah. Jadi kumaha tuh? Nya mau bisa gitu gitu. Jadi wayahna we da teu ribut ngeunti baheula teh. Dan ribut mah urang gitu. Nah itu kewajiban yang muqayyad. Kemudian di sisi yang lain wajib dari segi tentu dan tidak tentunya tuntutan dibagi dua. Ada yang muayyan, ada yang muqayyad. Ada yang ditentukan artinya tidak bisa digantikan oleh yang lain. Seperti membayar hutang. Tidak bisa hutang diganti ku sholat duha. Tapi teh hutang geus numpuk ganti ku sholatnya bayar 10 rakaat teh teu bisa. Hutang mah perlu dibayar sesuai dengan apa yang dihutangkan. Atau membayar zakat karena muayyan tentu. Kemudian mukhayyar. Nah, kalau mukhayyar mah pilihan. Artinya kewajiban ini kita boleh memilih. Seperti kafarah nadar. Kafarah teh penghapus dosa bagi orang yang melanggar nadar. Naon nadar teh? Nadar teh orang yang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Lamun tegalega payu, saya rek saum 5 poe.
teh nadar melakukan atau meninggalkan? Melakukan. Parek saur 5 poe. Lamun tegalaga payung saya moal makan sangu bodas selama sabulan, teh nadar. Atau seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika diketahui salah seorang yang menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah, bernadar, demi Allah demi mimiti ayeuna saya rek eureun mere subsidi kasaha ka si Misto teh saha si Misto teh dulurna anu di jamin ku Abu Bakar hirupna bulanana mun aya nu beasna ari PT di antara orang yang ikut menyebarkan berita hoax tentang perselingkuhan Aisyah. PT naon sumpah dimimiti ayeuna ku saya mau diberi subsidi. Ya kan ada begitu. Nah, kalau dilanggar, karena kan nanti nadar itu kata Nabi, kalau ternyata pelanggaran lebih baik, maka lebih baik dilanggar nadar itu. Ternyata hari geus 2 poe tidak harus sama teh ripuh. Geus batalkeun. Ini cerita itu kan bisa nadar batalkeun, soalnya mungkin batalkeun sing pae sok di mana. Batalkeun. Jadi kalau ternyata membatalkan lebih bagus, itu lebih baik batalkan. Batal cenah nadar mah biasana cenah bieu teh kaluarna ti jelema korek biasana. Soalnya lamun aya kahayang teh kudu aya we tanyakan. Saya rek infak asal naon pun anak kudu lulus. Abi rek anu asal ayo we cenah teh padahal lamun disebabna sanajan urang nadar moal ngarubah takdir Allah. Jadi ulah gaduh aya tanya pusing bapak jeung ibu ya nadar teh supaya leuwih gajah payun tapi bukan tanah teu payu wae nadar we Gusti lamun pajeng cenah eta abi rek bro-broan ka darul ilmi bulan-bulan samiliar malah cenah gitu. Tah eta teh Nabi teh sanajan nadar siga kitu Pak sakitu alus kan moal ngarubah takdir mah anggar teu payu mah teu payu gitu. Mata cenah nadar biasa teh jelema nu koret. Nah buat koret sebab harus ada dulu tanjakan sesuatu sebelum dia memberikan sesuatu. Nah boleh teu nadar naon sebetulnya. Nah kalau dilanggar maka dia wajib kifarah. Apa? Memerdekakan hamba sahaya, memberi makan atau pakaian kepada 10 orang, atau saum 3 hari. Nah 3 bentuk 4 ya dengan memberi makan dan pakaian. 4 bentuk kafarah nadar ini bukan urutan. Jadi teu kudu memerdekakan heula lamun teu kuat kakak bukan. Jadi boleh milih. Nu mana we? Saumnya 3 hari silakan. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin silakan. Kenapa? Karena ini tidak muayyan tapi mukhayyar, pilihan. Nah, kemudian bagian C. Dari segi batasan jumlah, wajib juga terbagi 2. Pertama, ada wajib yang mempunyai batasan tertentu. Yang kedua, ada wajib yang tidak mempunyai batasan tertentu. Seperti membasuh lengan sampai dengan sikut, itu kan batasannya. Makanya lamun dileuwihan tina sikut boleh tidak? Boleh. Hah? Boleh. Nah, boleh apa dia teh? Ditentukan. Boleh tidak? Tidak boleh, aturan jadi boleh. Ini teh dibatasi ya teh. Itu kewajiban yang dibatasi. Yang dibatasi itu berarti temenang dileuwihan, temenang dikurangan. Makanya seperti mencuci lengan ketika wudu sampai dengan sikut, boleh dileuwihan. Kalau nanti itu diajar kaidah gitu, jadi diajar kaidah mah tentunya hilang kaidah gitu maksudnya. Mulai mah kesimpulan nulis ayah dipaksakan dia kaidah dia atuh. Dia bingung teh, ayah dari kurang muhajalin teh, nya kan cadangan ini tenang, tutur geura kaidah. Dina kaidah
lamun aya kewajiban ditantukeun batasanna berarti teh teu meunang dileuwihan dengan dikurangan. Gitu. Tinggal ke lamun nyebutkeun boleh henteu ieu dileuwihan dina sikut. Boleh atuh aya dalil teh. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Nah, aya teh dalilna yang ternyata dileuwihan dina sikut boleh. Aya nu mana? Nu tadi nu buron muhad kecerita hari kiamat teh umat kaula bakal putih bersinar dina tangan dan wajahnya. Nah, itu sial teh hati. Dia tadi saya jauh. Atau aya paribasa itu hideung cahayaan. Sakitu bodas ngablebek beuring mana. Sabar kalempang. Aya we. Dari jeung ada begini sok kali itu. Sama-sama deui we. Nah, itu ya. Jadi yang pokoknya tidak boleh, tapi kalau ternyata ada dalil, maka di sana ada sesuatu ketentuan hukum yang khusus begitu. Nah, lanjut. Nah, diserahkan yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti menafkahi keluarga. Nah, jadi hari kewajiban suami menafkahi keluarga teh sabulanna 1 juta atau 5 juta? Sasasina teh kada 5 juta atau 10 juta? Nah, itu tidak ada batasan tertentu. Nu aya ge suami wajib menafkahi keluarga. Sabaraha. Jadi tidak ada ketentuan dipatok kudu sabulan sekian juta, sebulan sekian miliar, enggak ada. Yang ada itu wajib menafkahi. Maka kalau sabulan 100.000, tak ada menafkahi tidak? Menafkahi cukup moal. Seberapa mana gitu? Moal cukup atau balikin kalender setahun. Jadi kayak bulan eta we tetekan kalender tah gitu bulan Januari. Nomor mah. Macam kieu nya wayahna we da 100.000. Jadi menafkahi itu tidak ada tuntut. Maksudnya kieu kan sok aya nu kieu nih. Biasa ke 5 juta bulan. Sakali masa 4 juta beren teh. Teh di anak hutang 1 juta. Ulah ada ya teh. Lain. Jadi dia dihitung itu, wah tak hutang di nomor aja. Tak jadi salah pilih. Padahal tidak ada ketentuan. Kata mah mereka habis mereka di 10 juta orang mana? Nah kadang patokan kata teh lain patokan wajib. Dan diwajibkeun mah menafkahina lain mempatok berapa per bulan. Nah biasanya itu tadi biasa 10 juta sekali maksa kurang 2 juta dan dicatat atuh. Awas buat kali buat dicari di hutang gitu. Lain hutang nggak bisa. Dan tidak ada ketentuan harus ditentukan nominal gitu. Kayak gitu wajib bagi suami teh ngaimahan atau memberikan tempat tinggal. Tuh di mana? Di mana? Nah jadi salat teh sawi teh can bumi ya. Nah itu boga bumi mah bari can mah teu kudu maksakeun. Mata kalau anu maksakeun kudu ngijong ka ieu, ngijong ka itu, teh pokok kana kewajiban nu pokok. Nu pokok pan lain meuli imah, lain mah meuli teu imah. Nu pokok mah naon? Cik apa mah ngimahan atau memberikan tempat tinggal. Di mana? Di mana? Kayak di mertua indah, lagi kontrakan. Pengenalan di mertua indah yang ngararena. Nah itu ya. Terakhir dari segi ketentuan yang wajib melaksanakannya itu ngawakseuna teh perorangan atau kelompok. Nah, terbagi dua juga. Ada wajib ain, ada wajib kifahi. Kalau kita sering menyebutnya kifayah gitu. Kalau
kifayah mah parli dan kalau kifayah ini kan sifat dari wajib. Tapi wajibnya mudakar. Kalau kifayah itu kan mana serta wajib kifayah. Apa maksudnya wajib ain itu adalah tuntutan yang ditujukan kepada setiap pribadi mukallaf. Jika tiap pribadi meninggalkannya, maka hukumnya dosa. Jadi memang personal. Seperti sholat wajib 5 waktu itu tidak bisa, misalnya diwakilkan, biasa nggak bisa. Kabudaknya bayana. Orang bapaknya, sekali awang tuh bapak kayak hujan isu kan. Tidak bisa itu memang personal. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi ketika sudah ada orang lain yang sholat duhur, orang mah wajib sholat duhur. Sanajan anak orang sholat duhur, orang mah wajib. Karena wajib ain. Nah, sedangkan wajib kifai adalah tuntutan yang pada asalnya harus terwujud dari seluruh mukallaf. Jadi wajib kifai itu pokoknya kali sadayana heula pokoknya terkena kewajiban. Tetapi apabila tuntutan tersebut terwujud oleh sebagian mukallaf, maka tuntutan itu telah lepas dari seluruhnya. Bila menulis ayat anu mewakili, maka sudah terlepas kita dari kewajiban. Seperti apa? Seperti mengurus jenazah. Gitu. Mengurus jenazah itu wajib sah semuanya. Tapi ketika sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka yang lainnya terlepas dari kewajiban. Menang pahala mah nyamoh. Hari digawe itu pahala hayalnya nyamoh. Tapi yang dapat siapa? Yang melakukan pengurusan tersebut. Termasuk menjawab salam. Menjawab salam itu termasuk kewajiban kifai. Kan hari ngajawab salam itu wajib, tapi itu kewajiban kifai. Artinya kalau sudah ada sebagian yang menjawab, ya beres gitu. Panjang masuk di bulan balik ya di pengajian, dan can kabeh can rampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas itu gede, Waalaikumsalam. Saudara. Sapa hidup ayo begitu Gus kami ngajawab kompak nih jadi hadir misalnya sarwa. Padahal sebagian menjawab itu sudah cukup. Kenapa? Karena termasuk kewajiban kifai. Kewajiban yang ketika sudah ada yang melaksanakan, maka dia terbebas dari kewajiban itu. Begitu. Termasuk kita sholatnya, menguruskan aja, mengkafanina, menguburkannya, gitu kan. Pokoknya pengurusan jenazah itu termasuk wajib kifai. Nah kita coba satu lagi nih Pak Mandu. Apa sampai sini dulu ada yang bertanyakan? Ustaz, Ya Pak. mengenai berwudu, ada sebagian ustaz yang membolehkan melebihkan daripada bagian organ tubuh ya. Berwudu katanya itu mengisbag gitu, melebihkan. Iya kan tadi teh belum mengajari. Ya. Mau jadi boleh gitu. Begitu saya. Tadi teh saya bilang nggak boleh teh, kita ikuti dulu kaidah ini kan dina kaidah ya. Kewajiban yang dibatasi itu berarti tidak boleh dilebihkan dan dikurangkan. Contohnya teh dalam wudu membasuh lengan sampai dengan sikut. Tadi teh nggak boleh lu pokok. Mata kalau menyebutkan boleh teh kudu aya dalil gitu kan. Aya teh dalilna aya. Kita teh nu guru muhajirin teh kan selalu paman tatol dan paman arada an yutila guru tahu fariyat an. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, silakan. Memanjangkan cahaya itu maksudnya melebihkan dari yang ditentukan. Jadi boleh berdasarkan hadis saya. Tadi mah tidak boleh teh pada dina kaidahna kewajiban yang ditentukan itu tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Ya, ada yang lain? Kami sholat jenazah jatuh sholat gaib. Sementara jenazah itu sudah disolatkan, Ya. tapi dia minta untuk disolatkan kembali. Itu menjadi kebolehan Ya. atau bagaimana gitu? Ya.
Jadi yang disebut sholat goyub di urang teh sholat jenazah. Cuman jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Seperti yang dilakukan Nabi kepada Ashamah. Siapa Ashamah itu? Ashamah itu Raja Najasyi. Nu tinggal di Habsyah, jauh pisan eta jarakna di Madinah ka Habsyah. Jadi kalau pun dapat informasi tentang Habsyah atau Madinah tentang kepada Habsyah itu perlu 3 bulan. Sebab biasanya itu tukang dagang kita informasi nanti. Makanya ketika Nabi sholat subuh langsung sholat jenazah, para sahabat teh nurut oleh lebaran tanya ngajak beres cenah tadi cenah peuting meunang beja ti Jibril telah meninggal orang saleh di antara kita di negeri yang sangat jauh. Siapa? Ashamah. Karena teh negeri teh jarak umat Islamna gitu. Dan itu dia termasuk orang Raja Nasrani yang kemudian masuk Islam gitu. Nah, sehingga ketika disampaikan pada yang lain, sebab lamun aya raja nu maot teh pasti heboh gitu. Begitu rame, yang lain itu kan mencibir berita di mana koreng cenah. Tadi ti Muhammad beuting, maknya cenah berita beuting nepi ka ayeuna moal mungkin cenah gitu. Hamzah teh jalanna jauh, mun urang rek apa berita ge kudu itu kang dagang nu balik itu cenah. Eta 3 bulan biasanya. Sahabat teh loba komplain da. Hese mobil jeung bodoh rek naon antap. Nah 3 bulan kemudian orang-orang Madinah mendagangkan itu benar balik ke Garaneng. Wah, cenah Habsyah mau, raja sih mau. Kakarak ribut, sahabat teh mau kamali 3 bulan gitu. Nah itu. Eta teh sudah jadi dalil salat goib gitu. Nah, pertanyaannya, apakah masih berlaku salat goib seperti yang dilakukan Nabi kepada Ashamah? Selama tidak ada yang melarang, maka hal itu boleh dilakukan. Entah sehingga kamari kecelakaan pesawat Air Asia nanti tidak diketahui. Boleh tidak? Satu untuk coronanya, kan kamari corona mau ke samping, sholatnya di imah, sehingga sholat dilakukan Nabi. Silakan sebetulnya, karena nggak ada yang melarang. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu berlaku secara umum, tidak khusus hanya untuk Najasyi. Walaupun ada yang mengatakan cenah eta mah khusus lamun di daerahna nyolatan. Itu kan sebetulnya fikihnya. Nah, dan dohirna mah Nabi teh nyebutkeun gitu pokona mah tadi penting Ashamah maot nyolatan. Teu nyebutkeun di ditu mah nyolatan. Cuman ada yang berfikih bahwa di ditu pantes nah sabab nyolatan, jarang nyolatan. Makanya kan disolatan di dieu. Tapi kieu teh kemudian berkembang ka urang, maka cara jawab Pak Lurus atau teu oge cenah. Karena yang dilakukan Nabi itu secara fi'lun tidak menjelaskan, tidak termasuk muqayyad. Mutlak maksudnya berarti berlaku aja saha gitu. Itu gitu. Jadi nu kamari nyolatan kan gara-gara corona kenyolatan, sholatnya di imah, silakan, tidak dilarang. Sah. Ada lagi yang kemudian sholat teh di atas kuburan, jadi di kubur teh gitu. Nah itu boleh juga. Makanya ketika ada hukum bagaimana sholat goib, kalau goib yang dimaksud seperti yang dilakukan Nabi kepada Ashamah, artinya masih berlaku kepada siapapun yang terjadi seperti kasus Ashamah. Nah masalah tehnya kasus teh gara-gara nyolatan ini itu karena mah fikih kita mah sebetulnya. Karena dohir mah lain gitu pokoknya mah Nabi nyolatan lagi sholatan itu berita teh tadi penting menang beja Ashamah maot begitu. Itu ya. Sah. Dia lagi yang lain cukup ya Mak. Terkait dengan ini wajib mutlak Ya. tadi contohnya misalkan Kalau tahu ketika
Ya, tanpa sebab. Ya. Jadi bolehnya itu membatalkan kewajiban. Karena kalau kasus sunnah misalnya saja, kalau sunnah mah karena sunnahnya kan. Jadi dia mah membatalkan mayat gitu. Iya membatalkan kan dia. Ya nggak batal terjadi mayat itu lah mau dikasarnya mah. Udah trek mayat hutang ya. Itu ngajalan ya iya lebar. Ah bayalah ya. Iya. Jadi beda dengan sunnah ya. Jadi bolehnya beda dengan. Oh ya, kalau dengan sunnah sama tidak dengan bolehnya membatalkan yang sunnah. Jadi sebetulnya, nah di sini makanya harus dibedakan ngabatalkeun saum Ramadan jeung ngabatalkeun modoan saum. Yang ditanyakan oleh beliau kan kalau ngabatalkeun saum sunat mah cenah mawe. Bagaimana kalau ini makan wajibnya wajibnya mutlak. Jadi kalau ditanyakan apakah sama dengan yang sunnah, sami wae. Artinya apa? Tanpa ada alasan pun kita membatalkan pembayaran sesuatu yang wajib kan tenang. Kenapa tenang? Karena kewajibannya itu min ayamin ukhor, itu masalahnya. Tidak dibatasi hari apa. Cuma di kita terjebak oleh kata-kata tadi yang ibadah saum wajib teu meunang dibatalkeun tanpa sebab. Nah, kadang-kadang teu dijelaskeun. Nah, saum Ramadan wajib teu meunang dibatalkeun tanpa sebab. Alasanna naon? Nah, biasanya orang hanya menjelaskan ya karena teh saum wajib. Padahal kan lain eta. Nu jadi pokokna mah kenapa saum Ramadan tidak boleh dibatalkan tanpa sebab? Sebab Allah ayamun ukhur. Tidak ada hari-hari yang lain yang bisa menggantikan satu Ramadan yang tidak saum tanpa alasan apapun. Karena ketika ada alasan maka kita yang masalah. Sakit misalnya, sok bayar we. Kesapar, sok bayar we iraha. Abi teu kuat, sok batalkeun bayar we iraha. Tapi begitu, kuat, geuring teu. Sapar, teu naon, abi mah mung saum we. Siap, pam sedih ganti ya. Tidak ada ketentuan kan tidak ada. Nah, kadang-kadang penjelasan ini yang kurang disampaikan. Sehingga ketika disebutkan saum wajib dibatalkan tanpa sebab, jobrak we diratakeun. Padahal kewajiban Ramadan tidak boleh dibatalkan tanpa sebab itu karena eueuh poe lain saja deui keur ngagantian poe anu ditinggalkeun urang teu saum Ramadan. Waktu dekat temenang dibatalkan tanpa sebab. Lu gantinya. Lalu melakukan gitu kudu tobat. Karena nggak ada gantinya. Beda dengan modoan saum. Makanya saya bahasanya bukan saum kodo, tapi mengkodo saum. Disebut saum kodo itu bisa disangka saum anyar itu hukumnya wajib. Kan kita jadi bentrok sareng hadis Nabi teh nih. Hal ya perlu cenanya. Aya teu kewajiban saum Ramadan. Aya teu kewajiban saum selain Ramadan. Cuma Nabi lah tidak. Illa anta tawa'an ketika melakukan yang sunnah. Terus saum qada disebut wajib, jadi nambahan. Saum kifarah wajib, nambahan deui. Saum nadar wajib, padahal kan semuanya itu beda. Saum Ramadan wajibna. Ari saum qada mah wajib teh lain saum qada, ngodoanana nu wajib teh. Kunaon ngodoanana? Ku saum, nabat ku saum, da ku sabab teu saum teh gering jeung sapar. Dalam teu saum ku sabab teu kuat, manaon? Fidyah. Nagantina teh ngodoanana teh. Lain ku saum. Saum nadar, kan bukan saum nadar nu wajib teh, tapi wajib memenuhi nadar. Ngan usi nadarna naon? Tah eta masalahna di dalam menadana tadi rek ngulilingan Tagalaga bade ditaranyang mah eta wajib. Lain saum termasuk saum kifarah kan lain saum kifarah wajib. Lu wajib menutupi dosa kita kifarahna wajib. Kan cara nutupan dosa teh kunaon di antarana? Aya nu ku saum.
Jadi merenahkan kecap eta tetap penting kan? Karena nanti akhirnya orang jadi salah paham. Juga dianggap ngabatakeun saum wajib, bukan ngabatakeun ngodoan. Rek ngodoan, dia rek maya utang, terjadi itu. Nah, sebab kan aya deui poin saja. Kalau mun kieu mah lamun mukoyah mah mayarna kudu tanggal sekian, bulan sekian. Tah, kakak. Begitu nanti dibatalkan kudu puguh heula. Kenapa dibatalkan? Pan janji mayarna bulan sekian, tanggal sekian. Nah, lamun teu aya ketentuan itu maka kapanpun silakan. Jadi kalau misalnya sama tidak dengan membatalkan saum sunat, sami wae tanpa alasan pun boleh. Karena ini bukan soal saum wajib. Jadi sama-sama boleh membatalkan. Iya, sama-sama boleh dibatalkan walaupun tanpa sebab yang bisa tanpa alasan ya tadi sakit, siapa pada akhirnya nong saum sunat bisa bayar undangan, nomor amplop banyak amplop 3 hari itu kan. Di rumah ngamplop ke beberapa hari itu tidak apa gitu tak batalkan nggak ada masalah gitu. Jadi masalah kita kadang-kadang nyata terjebak eta ada baik ada sunnah. Nah. Padahal sunnah mah kami mitiannya. Kadang mah sunnah kami saya kan gitu nya. Ya. Aing geus da rumah ngabatalkeun. Iya, abang Sanes pas karena sunnah nanya. bukan karena mah terjadi we. Misalnya ya rek saum mah da opieun da pun bodoh teh geus. Pun bodoh geus cari orang. Nah, mau masak di semua da duitna di saum. Nah, tuh begitu kakak isi-isi lu ngiri. Batalkeun we. Bukan karena sunnahnya ya, boleh membatalkan. Bukan, nah. Jadi tanya itu tuh. Jadi memang tadi saya begini. Jadi kenapa yang sunat boleh dibatalkan kan pasti bukan karena sunatnya, bukan. Tapi karena yang sunat itu kalaupun tidak dilakukan, ya tidak dosa. Dan dilakukan kapanpun, ya dina waktu saja bisa. Gitu. Jadi intinya mah sunat mah tongaka saumna gitu kan teu saum ti awal gitu terus ya. Karena saum teh dibatalkeun. Jadi dosa teu. Tegarau situ. Jadi san, Nah, sok. ya usulan. Cara merenahkan sholat hajat, saya. Dan nama ayat itu disebut sholat hajat teh. Bagi ayeuna spiral gitu sholat hajat teh memang ya keperluan karena banyak hutang gitu dan lain sebagainya. Ya, sekali dia baik sholat hajat teh naon gitu kan. Sholat hajat teh kusaha aya pangabutuh, kali hajat teh kebutuhan. Walaupun lamun dina bahasa Arab mah hajat teh biasa teh spesifik kebutuhan teh miceun. Tidak, kalau tidak buang air kecil, buang air besar. Maka kayak istilah qadaul hajat. Qadaul hajat teh naon? Nyumponan pangabutuh. Naon nyumponan pangabutuh teh? Buang air kecil atau buang air besar. Nah, di urang hajat jadi pesta teh. Kumaha pangabutuh. Nah, kumaha anda hukumna salat hajat teh? Maka definisina naon hak aya salat hajat teh? Salat yang dilakukan karena ada kebutuhan ataupun keperluan. Nah, misalnya butuh mobil, butuh imam, butuh dibereskan masalah, gitu misalnya gitu. Nah, pertanyaan boleh tidak? Masalahnya tidak, contohnya tidak gitu. Masalahnya tidak itu. Ternyata kalau kita lihat secara umum, ayat pandangan teh wasta'inu bisobri wasol. Dan mintalah tolong dan minta tolonglah kamu dengan sholat dan kesabaran. Tetap cenah Ibnu Abbas malam aya masalah teh sholat. Kumaha sholatna nya nu biasa. Artinya dengan ungkapan itu berarti tidak ada masalah. Terus sok dimasalahkeun ku urang naon atuh? Ketika dibidah-bidahkeun. Masalahna teh ternyata lain sholat hajat-hajatna teh. Tapi ada kaifiat tertentu anu pun bisa dicontohkeun di tiga we ku urang.
sholatnya kudu sekian rakaat, rakaat kahiji maca anu, rakaat kedua maca ieu. Tah, kita sebenarnya jadi masalah. Tapi kalau misalnya kaifiatnya yang seperti biasa ya kumuh, dan memang Ibnu Abbas gitu tetap ada masalah. Ibnu Abbas baca idah hajabahu amrun, apabila terjadi sesuatu kepada beliau melakukan sholat 2 rakaat. Gitu. Maka kita tadi sudah sholat hajat, sholat maghribnya begitu. Ini udah dulu. Alhamdulillah bisa nyari apa? Nyata bisa sholat hajat tak gitu. Jadi jika sholat hajat, sholat nolainya teteh tasbih. Kalau sholat tasbih yang dimaksudnya sholat duha, ayat contohnya. Gitu. Ayat dalil kan? Karena kadang-kadang sholat duha itu sudah disebut sholat tasbih oke. Sholat duha. Makanya kenapa perlu kita apik teh? Tadi si urang teh ngasa kompet daunkeun hal-hal yang sebetulnya nggak ada hubungan. Minta mengenai naon teh terus heula naon sholat hajat teh. Naon sholat tasbih teh. Ulah ke jebrel we bid'ah jeung nu dimaksud teh nu aya dalilna kan jadi ribut. Nah, ternyata rata-rata nu di bid'ah teh ketika ada yang melakukan dengan kaifiat khusus. Rakaat kahiji maca Fatihah 14 kali. Rakaat kedua maca surat anu, ayat anu. Terus saya minta segala rupa tah. Dalil-dalil eta anu kemudian dipermasalahkan. Gitu. Itu barangkali Nah, itu Pak Irwan gitu. Efek. Kalapa. Ayo kalapa. ya barangkali cukup saya dulu ya. Dia udah rekap manduk karena haram nih Pak Yandi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.